Hasan melihat seperti ada kerumunan bayangan hitam bergumam seperti yang sedang berbicara, mengerumuni ikan lele yang dilindas truk tadi. Yakinlah Hasan, ada yang tak beres dengan ikan lele yang mengeluarkan suara teriakan omat. Lantas Nisa buru-buru noleh berbalik kembali ke arah jalan. Saat itulah di lokasi Nisa membuang kembang dan ikan lele, Nisa melihat sosok seperti ibunya berdiri di pinggir jalan di ujung di seberang, dipegangi oleh beberapa makhluk seperti bayangan, berteriak meminta tolong ke Nisa. Namun dalam sekejap langsung menghilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua Baraya KMS dimanapun kalian berada. Tentunya Baraya semua masih ingat tentang kisah Teh Mira yang dulu di tahun 2010 hampir terjerumus ritual sesat seorang kiai di daerah Cirebon Harjamukti. Selepas Teh Mira menyelesaikan atau mengakhiri ritual sesat di rumah si Kiai Darmaji, Teh Mira pun pulang kembali ke Majalengka ke Argapura. Waktu itu, selepas gagal dan malah ditipu oleh si Kiai Darmaji, Teh Mira ini gak ada yang namanya kapok. Dia masih terus-terus saja mencari pesugihan. Namun ya seperti awal pertama dulu, pesugihan-pesugihan atau dukun-dukun yang dia datangi, itu semua rata-rata selalu meminta tumbal sebagai syarat utama ritual pesugihan yang akan dijalani. Tentunya hal seperti itu Mira tolak, karena dia nggak mau kalau harus menumbalkan nyawa keluarganya. Lawang dia cari pesugihan, itu maksudnya untuk membantu membangkitkan kembali perekonomian keluarga yang semakin terpuruk. Sebagai bentuk rasa tanggung jawab dirinya yang menjadi anak tertua dan hidup dari uluran bantuan ibu dan bapaknya. Satu ketika di awal tahun 2011, waktu itu, Mira dan Asep Suganda suaminya bersama sang anak yang menginjak usia 4 tahun dipanggil oleh Pak Hasan, ayah Mira. Waktu itu Mira nggak tahu maksud bapaknya nyuruh kumpul di rumah. Maka selepas sholat Isya, Mira dan Asep pun pakai motor boncengan langsung ke rumah Pak Hasan dan Cek Inoh, orang tua kandungnya Mira. Singkat cerita, malam itu di ruang tamu orang tua Mira, Pak Hasan dan Cek Inoh mengajak Mira dan Asep berdiskusi. Tentunya topik utama yang menjadi pembahasan mereka malam itu adalah bertumpuknya hutang yang semakin lama semakin besar dan membelit kehidupan mereka. Hanya dalam waktu 1 tahun pasca rumah makan bangkrut, hutang mereka bukan lagi puluhan juta, sudah menginjak angka ratusan juta rupiah. Sedangkan di tahun 2011, nilai uang masih begitu berharga. Waktu itu Pak Hasan
yang mengawali pembicaraan dalam diskusi saat itu, di mana Pak Hasan berkata, "Mir, Sep, bagaimana ini? Hutang keluarga kita semakin kesini semakin besar. Usaha sudah tak ada yang jalan. Bapak khawatir ini akan menjadi akhir dari kehidupan kita. Keluarga kita semakin terpuruk. Bapak sudah capek. Hampir setiap minggu ditagih terus-terusan oleh mereka. Bantu Bapak nyari solusi untuk mempercepat masalah ini." Mira pun terdiam. Dia hanya menghela napas. Begitu berat beban pikirannya selepas mendengar cerita atau obrolan dari sang bapak. Semakin berat pula. Ya gimana Pak? Mira selama ini juga nyari solusi, ikhtiar datang ke dukun sana sini. Tapi seperti yang Bapak tahu, kebanyakan mereka tak ada satupun yang bisa memberikan pesugihan yang aman buat Mira. Rata-rata pakai tumbal dan maharnya begitu besar, Pak. Hasan pun menghela napas menundukkan kepala. Suasana kembali menjadi canggung, tegang. Tak ada satupun yang berbicara di antara mereka berempat. Pasangan orang tua dan anak ini hanya saling berdiam diri. Sampai akhirnya bapaknya Mira, dia kembali berkata, "Mir, kalau kamu mau tahu, sebenarnya uak kamu, si Wak Ijah dan Wak Komar, itu mereka hidup kaya raya, sejahtera, rumah makan mereka semua maju. Itu adalah hasil dari pesugihan." Pesugihan? Ah, gak mungkin atuh Pak. Masa Wak Ijah sama Wak Komar ikut pesugihan? Bukannya mereka berdua ini sudah ibadah haji ke Mekah? Gak mungkin dong orang yang pesugihan bisa berangkat ke tanah suci. Mendengar itu, Hasan pun hanya tersenyum. Lantas dia berkata, "Mir, di tangan seorang dukun pesugihan yang betul-betul ahli, masalah pelaku pesugihan bisa datang ke Mekah melakukan ibadah di sana. Itu bukan hal yang susah, gampang, enteng. Namun sayangnya, memang pesugihan yang dijalani oleh uakmu itu bukan pesugihan biasa. Seperti yang pernah kamu dengar, setiap tahun sekali pasti ada salah satu keluarga uakmu yang meninggal dunia. Bahkan terakhir kali itu ngambil tumbal orang tua karyawannya sendiri." Mira pun kaget. Dia kira kejadian setahun lalu tentang desas-desus kalau Wak Ijah menumbalkan karyawannya itu hanya rumor dari orang-orang yang tak suka dengan kemajuan usaha Wak Ijah. Tapi mendengar langsung cerita dari bapaknya, Mira pun kaget. Ternyata memang betul. Rumor itu bukan sekedar rumor, bukan hanya fitnah, tetapi memang sesuatu yang nyata. Ya Allah Pak, jadi benar si Wak Ijah itu pesugihan. Dan karyawan yang meninggal tahun kemarin, orang tuanya itu mati jadi tumbal Pak. Iya, dia mati jadi tumbal. Tumbal pesugihan uakmu itu. Mira pun terdiam menggelengkan kepala. Bahkan Asep sampai mendecakkan lidah tak menyangka. Kok bisa? Pasangan haji yang terkenal di sana begitu soleh dan dermawan, ternyata menjadi seorang penyembah setan.
Lantas Mira pun bertanya kepada bapaknya. Mira makin penasaran tentang pesugihan yang dijalani Uwa yang terlahir berbeda kakek dengan bapaknya Mira. Pak, jadi si Waijah itu, dia minta pesugihan kemana, Pak? Dukunnya orang mana? Mir, perlu kamu ketahui, Waijah dan Wak Komar, mereka dapat pesugihan dari Gunung Bongkok. Gunung Bongkok? Gunung Bongkok, Gunung Sela? Iya, dari Gunung Sela. Dari situlah kedua uwamu itu dapat pesugihan. Dan dukunnya sebenarnya masih keluarga kita juga. Kaget Mira. Dia nggak tahu kalau punya saudara seorang dukun pesugihan. Siapa, Pak? Perasaan nggak ada kan saudara kita yang jadi dukun? Ada, Mir. Cuman dia itu saudara lain kakek juga. Dulu dia tinggal di daerah Kawali. Hanya saja pindah ke Majalengka. Bapaknya saja dukun pula. Cukup terkenal, namun kalah rame, kalah sakti dengan anaknya. Kalah sakti? Iya, Mir. Dukun yang dimintain tolong sama Waijah dan Wakomar itu lebih sakti dari bapak kandungnya sendiri, yang merupakan seorang dukun juga. Waduh, kok Mira baru tahu ya, Pak? Ngomong-ngomong, tinggalnya di mana, Pak? Masih di kecamatan yang sama. Satu kecamatan sama kita. Di Argapura juga. Cuman beda desa. Kang Dudung, saudara kita yang jadi dukun pesugihan itu, dia tinggal di desa di bawah kaki Gunung Bongkok. Mira pun mengangguk-ngangguk paham. Namun sayang, berdasarkan cerita sang bapak, sepertinya Mira gak mungkin kalau datang ke sana. Karena jelas-jelas uaknya saja itu pakai tumbal. Setiap tahun menumbalkan anggota keluarga sampai ngambil juga orang tua dari karyawannya sendiri. Semakin sini mendengar cerita sang bapak, Mira semakin tak menyangka. Ternyata keluarga besar dari bapaknya yang rata-rata memang punya usaha warung makan, warteg, yang intinya usaha di bidang kuliner, itu semua pakai pesugihan. Kecuali bapaknya sendiri, lawang bapaknya kan bangkrut. Terlebih lagi, uaknya itu, Wakomar dan Waijah. Betul-betul Mira tak pernah nyangka sama sekali. Ijah dan Komar, Uwa yang lahir dari lain kakek dengan bapaknya Mira, itu punya 3 rumah makan besar di daerah Majalengka. Mereka begitu kaya raya, hidupnya sejahtera. Bayangkan saja, punya hutang ke bank miliaran rupiah, itu nggak jadi beban buat mereka. Yang logikanya, walaupun usaha warung makan mereka terlihat selalu ramai pengunjung, tetapi nggak sampai bisa menutupi hutang dan membeli berbagai properti. Tapi selepas tahu kalau memang mereka berdua ikut pesugihan, Mira pun menganggap wajar. Ya pantas, Pak, bisa kaya raya kayak gitu, hutang miliaran di bank bisa kesetorin. Ternyata memang ikut pesugihan ya, Pak? Iya, Mir. Mereka memang ikut pesugihan. Saat itu, dikala Pak Hasan bercerita kepada Mira, Komar, suami dari Ijah, kakaknya Pak Hasan, itu sudah meninggal. Jadi, Wak Komar yang meninggal itu, dia ditumbalkan, Pak. Iya, Mir. Suami dari Waijah itu memang jadi tumbal pesugihan uakmu itu. Jadi Mira ini saudaranya ke Waijah.
Astagfirullahaladzim. Kok tega sih, Pak? Si Wakomar ditumbalkan seperti itu, Pak. Ya, mau bagaimana lagi, Mir? Itulah kalau orang-orang yang sudah membuat kontrak perjanjian dengan iblis, apapun akan mereka lakukan, bahkan menumbalkan suaminya sendiri. Yang notabene, Wakomar itulah yang mendukung penuh uakmu Ijah menjalankan ritual pesugihan di kediamannya Kang Dudung. Kang Dudung? Iya, itu Kang Dudung. Kamu kesana nyebutnya kakak. Si dukun pesugihan yang tinggal di kaki gunung Bongkok. Oh, namanya Kang Dudung, Pak. Ya, namanya Kang Dudung. Mir, terus terang saja, ada keinginan Bapak untuk minta bantuan ke Kang Dudung. Ikut pesugihan di sana. Bapak rela, Mir. Bapak rela. Bapak ini jadi tumbal pesugihan itu. Bapak ingin kamu yang maju ikut pesugihan di Kang Dudung seperti uakmu. Enggak, Pak. Mira enggak mau, Pak. Mira gak mau kalau harus menumbalkan keluarga. Orang lain pun gak mau, Pak. Sudah mah dosa, harus lagi ditumpuk dengan dosa yang lain pula. Mira gak mau sama sekali, Pak. Mira masih kekeh, hanya ingin mencari pesugihan yang tidak harus menumbalkan orang lain. Kalau perlu, cari pesugihan seperti jual umur, yang tumbalnya Mira sendiri, Pak. Hasan pun hanya terdiam, terenyuh hatinya. Mira ternyata begitu sayang kepada orang tuanya, tak mau menumbalkan keluarga. Namun, selepas itu semua, Mira yang sedari tadi masih penasaran perihal Waijah, dia pun menanyai lebih lanjut, terkhusus tentang kematian Wak Komar atau Haji Komar yang dijadikan tumbal oleh istrinya sendiri. Pak, sebentar, Pak. Mira jadi penasaran. Kok Bapak bisa tahu kalau si Wak Komar itu mati jadi tumbalnya Waijah? Itu gimana ceritanya, Pak? Begini, Mir. Bapak ingat betul. Setahun lalu, satu saat Bapak pulang dari daerah Kuningan. Saat itu sudah tengah malam. Tak sengaja, Bapak mengambil jalan melewati rumah makan milik uakmu. Waktu itu Bapak ngelihat, Mir, uakmu, si Waijah, itu bawa baskom. Entah apa isinya. Bawa baskom, keluar dari rumah makan yang sudah tutup, berjalan ke pinggir jalan raya. Bapak waktu itu lagi berhenti nyulut rokok. Bapak lihat dengan mata Bapak sendiri. Waijah melempar isi dari baskom ke tengah jalan. Lalu si Waijah seperti yang orang takut ketahuan. Itu celingak-celinguk, lirik kanan kiri. Seolah takut aksi kegiatannya itu diketahui orang lain. Untung aja waktu itu Bapak berhenti di tempat yang gelap. Jadi nggak kelihatan sama uakmu. Menurut Pak Hasan, selepas Ijah menyiramkan air dalam baskom, pelingak-pelinguk ngeliat situasi sekitaran rumah makan, selepas dirasa sepi, Ijah ini langsung lari kembali ke dalam rumah makannya. Tentunya hal itu membuat Hasan begitu penasaran apa yang dilempar ke tengah jalan. Selepas memastikan kalau Ijah sudah menutup pintu rumah makannya, Komar pun mendekat, menyalakan kembali motornya, berjalan mendekat ke arah lokasi Ijah buang air. Ketika dilihat, ternyata di tengah jalan itu ada aneka kembang 7 rupa.
bercampur dengan air yang menggenang. Dan yang membuat Hasan keheranan, di situ pun terlihat ada seekor ikan lele sebesar pergelangan tangan. Aneh, buat apa sih Teh Ijah buang ikan lele hidup? Ritual apa sih? Pikir si Hasan. Hasan yang masih bingung, dia hanya terus memperhatikan ikan lele yang berusaha menyeberang ke ujung jalan. Sampai tiba-tiba dari belakang Hasan melaju sebuah truk yang agak kencang. Dan tepat truk itu melintas di samping Hasan, melintas ikan lele yang tadi Ijah buang. Aneh memang, ketika ikan lele terlindas oleh truk, Hasan samar-samar mendengar suara teriakan. Teriakan manusia, teriakan laki-laki yang tentunya Hasan kenali. Itu teriakan Komar, suami dari Ijah. Mendengar itu, Hasan langsung ketakutan. Terlebih lagi, ketika menoleh ke ujung jalan menatap ikan lele yang sudah terbelah di bagian tengah, Hasan melihat seperti ada kerumunan bayangan hitam bergumam, seperti yang sedang berbicara, mengerumuni ikan lele yang dilihat truk tadi. Yakinlah Hasan, ada yang tak beres dengan ikan lele yang mengeluarkan suara teriakan Komar. Muncul dalam pikiran Hasan, ini Kang Komar sepertinya dijadikan tumbal. Namun Hasan tak mau ikut campur. Dia pun lantas melajukan motornya kencang sekali, ingin lekas-lekas pulang ke rumahnya di Argapura. Setibanya di rumah, Hasan yang mukanya memang masih terlihat pucat pasi, sorot matanya begitu ketakutan. Dia pun ditanyai oleh Ceinoh istrinya, Akang teh kenapa? Muka pucet kayak orang ketakutan. Akang habis lihat apa? Sebentar dulu Bu, sebentar. Tolong ambilkan Bapak air. Ambilkan Bapak air. Bapak masih syok Bu. Syok? Syok kenapa Pak? Sudahlah, nanti Bapak ceritakan, ucap Hasan. Lalu Ceinoh pun bergegas ke dapur. Hasan buka jaket dan duduk di sofa. Tak lama Inoh datang menyuguhkan teh hangat kepada Hasan. Lantas Hasan buru-buru ditanyai kembali karena Ceinoh pun begitu penasaran. Hasan ceritakan apa yang dia lihat, apa yang dia alami. Masa iya Pak? Gak mungkin dong. Ijah tega numbalin suaminya sendiri. Ya mungkin saja Bu, mungkin saja. Ya tergantung permintaan dari setan yang disembah sama Ijah. Astagfirullahaladzim. Kalau memang betul si Kang Komar ditumbalkan oleh Ijah, keterlaluan berarti Pak. Ya mau gimana lagi Bu, itu kan memang sudah resiko buat orang-orang yang melakukan pesugihan. Ya Allah Pak, kok bisa ya Pak? Lantas yang membuat Bapak takut apa? Yaitu Bu, selain Bapak mendengar suara teriakan Kang Komar, Bapak juga ngelihat kerumunan makhluk seperti bayangan mengerubuni ikan lele yang sudah belah, yang sudah terputus dilindas oleh truk Bu. Dan parahnya, waktu Bapak bawa motor kenceng ninggalin halaman rumah makan Ijah, Bapak ngelihat dari kaca spion, Bapak ngelihat Ijah berdiri di belakang Bapak di pinggir jalan, menatap tajam, tersenyum menyeringai Bu. Tapi makin lama wajah Ijah berubah menjadi menakutkan. Wajahnya mirip setan Bu. Inoh terdiam. Masa iya Ijah wajahnya bisa jadi berubah mirip setan? Yang bener Pak, bener Bu. Bapak yakin itu si Ijah. Tapi wajahnya entah siapa, begitu menyeramkan, berlumuran darah Bu. Ya Allah Pak,
Bapak harus hati-hati, Pak. Ibu takut nanti terjadi sesuatu kepada Bapak. Hasan pun hanya mengangguk saja. Lantas, selepas menenangkan diri, Hasan pamitan ke kamar mandi. Lalu menyusul Ijah masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Lantas, betullah apa yang dikhawatirkan, yang ditakutkan oleh Hasan. Selepas Hasan melihat Ijah melempar ikan lele hidup ke tengah jalan, selang 2 hari, waktu itu Hasan dan Inoh istrinya sedang melayani pembeli di rumah makannya. Dia dapat kabar dari salah satu pembeli yang mengatakan kalau Haji Komar, mati tertabrak oleh truk di depan rumah makannya sendiri. Mengerikan, Pak Hasan. Si Pak Komar itu kelindas truk sampai pecah perutnya. Astagfirullahaladzim. Yang bener kamu, Jang? Bener, Pak. Barusan tadi saya lewat dari sana, Pak. Sebelum ke rumah makan Bapak. Ya Allah, ya Robi. Hasan langsung menoleh ke Inoh istrinya. Pucat juga wajah Inoh karena dia mendengar cerita Hasan 2 hari lalu. Pak, iya Bu, itu yang Bapak bilang. Ternyata memang nyata, Bu. Astagfirullah. Kenapa, Pak? Tanya si Ujang. Enggak kenapa-napa. Kamu mau makan sama apa aja? Biasa, Pak, kayak yang kemarin. Lantas Hasan pun lekas-lekas melayani si Ujang. Selepas itu, sambil melihat para pengunjung menikmati makanan, Hasan dan Inoh, mereka berbicara. Pak, bagaimana ini, Pak? Kita tutup mulut saja, Bu. Jangan sampai cerita Bapak kamu ceritakan ke orang lain. Jangan pula kau ceritakan ke si Mira atau anak-anak yang lain. Takut nanti malah jadi fitnah. Bapak lebih takut kalau Ce Ijah sampai marah. Kita nanti yang jadi korban. Ya sudahlah, Pak. Kalau begitu, Bapak sekarang ke sana saja. Ngelayat. Iya, Bu. Bapak juga mau ke sana. Titip warung makan. Bapak mau ganti baju dulu, ucap si Hasan. Lantas, Hasan pun bergegas menuju ke rumah makan Ce Ijah yang masih kakaknya sendiri untuk melayat Wak Komar yang sudah mati terlindas oleh truk di depan rumah makannya sendiri. Singkat cerita, selepas kematian dari Wak Komar, memang Ijah dan usaha yang dia miliki itu mengalami perubahan yang begitu drastis. Hanya 1 bulan pasca Komar mati jadi tumbal, Ijah langsung membeli sebuah mobil mewah keluaran terbaru. Bukan hanya mobil, konsumen pengunjung di 3 rumah makan milik Ijah itu semakin ramai. Bahkan beli sawah sampai beberapa ratus bata. Membuat Hasan dan Inoh semakin yakin kalau memang Komar ditumbalkan. Tapi mereka tak bisa berbuat apa-apa. Toh, mau bagaimanapun, Ijah itu masih keluarga Pak Hasan. Hasan hanya cukup tahu saja rahasia apa di balik kekayaan dari Ce Ijah. Lalu, selang beberapa waktu kemudian, sekitar 1 tahun pasca kematian Komar, kembali terjadi sebuah peristiwa yang mengguncang daerah sekitaran Argapura, terkhususnya di wilayah di daerah yang dekat dengan rumah makan Ce Ijah, di mana warga di sekitar sana mencurigai kalau Ijah main pesugihan gara-gara menumbalkan salah satu orang tua dari karyawan yang bekerja di sana.
Yang dimana kesalahan yang sampai membuat ijah pesugihan terbongkar. Ijah, menurut cerita dari beberapa orang waktu itu, dia menyuruh karyawannya Nisa melempar air berisi kembang 7 rupa dan seekor ikan lele ke tengah jalan, tepat sekitar jam 9 malam, di mana masih banyak orang yang berseliweran di depan rumah makan itu. Yang tak lama kemudian, ibu dari Nisa, karyawannya Ijah, mati. Dan dari situ, warga di dekat tempat tinggal Nisa yang tak jauh dari rumah makan akhirnya mengetahui kecurigaan mereka selama ini ternyata terbukti kalau kekayaan Ijah itu tak murni dari hasil usaha, tetapi hasil dari menyembah setan. Hasan, dia pun menyambung kembali ceritanya. Mira, setahu Bapak, selepas kejadian rame waktu itu, warga menuduh Cek Ijah pesugihan. Bapak langsung mendatangi si Nisa, mantan karyawan Cek Ijah, yang dimana selepas kejadian rame, Nisa pun dipecat oleh Cek Ijah dari pekerjaannya. Dan memang betul, Mir, menurut pengakuan Nisa, kematian dari almarhum ibunya itu tak wajar. Tak wajar? Tak wajar gimana, Pak? Begini, Mir. Hasan pun menceritakan apa yang dulu dia dengar dari Nisa. Nisa adalah salah satu karyawan senior di rumah makan Cek Ijah, rumah makan utama. Nisa hidup bersama adik dan ibunya. Orang tua Nisa hanya tersisa ibunya saja, bapak kandung Nisa. Semenjak Nisa keluar sekolah SMA, itu sudah meninggal dunia. Maka selepas sekolah itulah, Nisa pun langsung melamar kerja di rumah makannya Cek Ijah. Satu ketika, setelah beberapa tahun bekerja di sana, dari hasil kerja dari gaji di rumah makan Cek Ijah, bisa membiayai sekolah Ardi adiknya Nisa. Sampai satu ketika, Nisa masih ingat betul waktu dulu ditanyai oleh Pak Hasan. Nisa saat itu sekitar jam 9 malam. Dia begitu gelisah. Tingkah lakunya yang seperti itu diketahui oleh Cek Ijah yang sedang menghitung uang di meja kasir. "Nis, kamu kenapa? Dari tadi kok gelisah ngelamun terus?" tanya Cek Ijah. "Ah, enggak, Bu. Cuma lagi ingat sama ibu saja di rumah. Si ibu kan lagi sakit, Bu. Nisa khawatir terjadi sesuatu kepada ibu." "Loh, ibumu sakit apa, Nis?" "Gak tahu, Bu. Belum dibawa ke dokter, belum diperiksa. Selama ini hanya pakai obat warung saja." "Astagfirullahaladzim, Nisa. Kenapa kamu gak ngomong ke ibu? Biar nanti Bu Haji yang bisa bantu pengobatan ibumu itu." "Ah, gak usah Bu Haji, gak apa-apa. Cuman kalau memang Bu Haji mau bantu, boleh gak Bu, kalau Nisa kasbon gaji dulu buat periksa si mamah dibawa ke dokter?" "Boleh. Nanti sebentar ya, biar ibu hitung dulu uang pemasukan hari ini," ucap Cek Ijah. Nisa pun tersenyum senang, karena memang majikannya ini begitu baik, terlepas dari berbagai rumor yang pernah dia dengar dari beberapa orang tetangga di tempat tinggalnya. Lalu dikarenakan pengunjung yang semakin malam semakin sepi,
Ijah pun meminta Nisa untuk beberes dengan karyawan lain, bergegas menutup warung makan mereka. Nisa menurut. Lalu singkatnya rumah makan selesai dibereskan. Nisa pun dipanggil oleh Ijah ke ruangannya. Nis, ikut ibu ke ruangan ya? Iya bu. Nisa lantas berlari ke ruangan sang majikan. Lalu selepas tiba di dalam, Ijah menyerahkan amplop yang begitu tebal. Nis, ambil uang ini. Loh, ini kebanyakan bu. Gak apa-apa. Kalau saja ibu tahu kalau orang tuamu lagi sakit, mungkin sudah dari kemarin ibu bantu. Kau ambillah uang ini. Hitung saja sebagai ucapan terima kasih Bu Haji, karena kamu sudah bertahun-tahun kerja di sini. Nisa pun sampai menangis meneteskan air mata. Begitu terharu akan kebaikan sang majikan. Selepas uang diterima, Nisa yang masih berlelehan air mata, dia pun mencium tangan Ijah majikannya, bergegas pamitan, ingin melihat kondisi ibunya. Namun sebelum Nisa pulang, si Hajah Ijah itu manggil Nisa, menyerahkan kantung kresek hitam. Nis, ini bawa pulang. Ini lauk pauk buat makan ibumu. Daripada mubazir, mending kau bawa saja. Aduh ya Allah bu, makasih banget ya bu. Ya sudah, cepat, sana buru-buru pulang. Kasihan adikmu, mungkin saat ini lagi nungguin ibumu yang sedang sakit. Iya bu, saya pamit dulu. Nisa pun setengah berlari keluar dari rumah makan dengan senyum bahagia. Besok rencananya Nisa menyuruh adiknya Ardi membawa sang ibu ke dokter untuk memeriksa penyakit apa yang diderita. Setibanya di rumah, Nisa pun lantas menuju ke kamar sang ibu. Di situ terlihat ibunya baru saja terbangun, sedangkan Ardi tertidur tepat di samping ranjang ibunya. Nisa tersenyum melihat sang adik yang memang bisa diandalkan. Dia pelan menepuk pundaknya Ardi. Di, kamu pindah ke kamar kamu. Biar teteh yang lanjutin nungguin ibu. Nah di situ ada kantung kresek isinya lauk buat makan. Kamu makan dulu Gi. Iya kak, ucap Ardi, yang langsung menuju ke ruang tamu. Lantas Nisa duduk di samping ranjang ibunya. Dia membelai rambut sang ibu. Bu, gimana sekarang perasaan ibu? Nis, badan ibu lemas, sakit. Ibu nggak tahu penyakit apa yang ibu derita. Cuma kalau nanti umur ibu tak panjang lagi, tak lama lagi, ibu titip adikmu ya Nis. Nisa pun menangis mendengar itu. Dia berkata ke ibunya, Bu, jangan ngomong seperti itu Bu. Besok ibu ke dokter ya sama Ardi. Ibu periksa, biar ibu cepat sembuh. Nis, uang dari mana buat ke dokter? Tenang Bu, ibu tenang. Nisa sudah dapat uang dari Bu Haji. Begitu banyak Bu, sepertinya cukup buat biaya ibu berobat ke dokter, ucap Nisa yang langsung mengeluarkan amplop dari tasnya. Nisa belum menghitung berapa uang di dalam amplop. Ketika dibuka, Nisa pun kaget. Uang itu 5 kali gajinya Nisa. Ya Allah Nis, kok banyak banget? Iya Bu, Nisa juga gak nyangka Bu. Alhamdulillah ya Bu, Nisa punya majikan yang baik. Ibu besok berobat ya Bu. Terlihat ibunya Nisa pun tersenyum, wajahnya agak cerah. Lantas ibunya Nisa, Darsi, meminta Nisa makan. Nisa pun lantas tersenyum mengambil nasi dan sisa lauk.
yang sebagian sudah dimakan oleh Ardi. Nah, ketika Nisa ngambil lauk ke piring, Ardi berkata, "Teh, ini makanannya agak aneh sih teh, pakai bumbu apa?" "Loh, aneh kenapa, Di?" "Ini loh teh, baunya kok wangi ya, kayak wangi kembang." "Loh, masa wangi kembang?" Waktu itu yang dimakan Ardi sop iga. Lantas Nisa pun cium. "Iya ya, ini kok sopnya bau kembang ya, Di?" "Gak apa-apalah teh, walaupun bau kembang, tapi enak kok teh. Ibu mau makan juga teh?" "Iya, ini ibu mau teteh suapin." Sambil nuangin kuah sop iga dan ngambil ikan goreng. Lantas bergegas masuk ke kamar ibunya. Disuapilah ibunya Nisa malam itu. Di tengah sedang disuapi oleh sang anak, terlihat beberapa kali Cedarsi mengernyitkan kening, membuat Nisa agak penasaran. "Loh, kenapa Bu?" "Ah, enggak. Kok kuah sopnya agak aneh ya?" "Ya mungkin itu karena ibu lagi sakit saja Bu. Makan saja Bu, biar ada tenaga. Besok pagi diantar si Ardi ke dokter saja ya Bu. Nisa kan harus kerja." Cedarsi pun hanya tersenyum saja. Nah, selepas selesai makan, Cedarsi pun langsung tiduran kembali. Nisa sendiri bergegas ke kamar mandi. Mandi membersihkan tubuhnya. Menengok dulu ke kamar sang adik yang sudah tertidur pula. Lantas Nisa pun masuk ke dalam kamar ibunya. Menggelar tikar di samping ranjang. Tidur di atas lantai di samping ranjang yang ditempati sang ibu. Singkat cerita, esok paginya Nisa pamitan mau berangkat kerja. Ardi sendiri sudah bersiap mau mengantar ibunya ke dokter untuk diperiksa. Setibanya di tempat kerja, Nisa seperti biasa kerja, seperti hari-hari sebelumnya. Namun yang membedakan, hari itu Nisa begitu bersemangat. Bahkan Bu Hajah Ijah itu begitu senang melihat pekerjaan Nisa yang begitu cekatan. Waktu pun berlalu. Beberapa hari pasca Nisa diberi uang oleh Ijah, memang tak terjadi kejadian aneh apapun. Yang jelas, Nisa bahagia waktu itu. Karena selepas berobat dari dokter, kondisi ibunya Cedarsi itu sudah baikan. Bahkan sudah bisa berjalan di dalam rumah walau masih tertatih-tatih. Nah, waktu itu, hari Kamis malam Jumat, menginjak hari keempat pasca diberi uang dari Ceijah. Nisa, sekitar jam 9 malam, di mana karyawan lain sudah pada pulang, dia masih beberes di dapur rumah makan. Nisa saat itu yang sedang mencuci piring, dia langsung terdiam karena mencium aroma wangi seperti aroma dupa. Loh, kayak bau dupa. Ini bau dupa dari mana? Pikir si Nisa. Nisa pun mengendus-ngendus hidung. Ternyata aroma dupa itu berasal dari ventilasi dinding di depan Nisa. Dari belakang. Penasaran si Nisa nih. Lantas dia pun bergegas ke belakang rumah makan. Ketika membuka pintu, aroma dupa tercium semakin kencang, semakin menyengat. Lantas Nisa menoleh ke sekeliling halaman belakang rumah makan. Pandangannya pun tertuju ke sudut rumah makan yang begitu gelap. Di mana di situ, di pekarangan belakang rumah makan, Nisa melihat ada 7 titik nyala. Yang dia yakini itulah 7 batang dupa yang baunya tadi dicium oleh Nisa. Nisa pun agak takut karena dia tahu itu pasti sesaji dari Bu Hajah Ijah yang jadi majikannya. Waktu itu si Ijah, dia sedang berada di depan lagi ngitung uang seperti biasa.
Nisa memastikan dulu ke dalam rumah makan, takut kalau diketahui oleh majikannya. Selepas melihat Bu Hajah yang asik ngitung duit, Nisa pun kembali ke belakang. Lantas dia berjalan mengendap-endap. Betulah, di sebelah 7 batang dupa yang menyala, ada nampan berisi berbagai sesaji. Dari mulai kembang 7 rupa, ada kopi, ada susu juga. Yakinlah Nisa, sepertinya itu memang sesaji yang disimpan oleh majikannya. Di tengah Nisa yang sedang memperhatikan sesaji, terdengar dari dalam teriakan Ijah memanggil Nisa. Nisa, tinggalin dulu cuci piringnya. Nisa pun buru-buru lari ke dalam. Iya Bu, sebentar, ucap Nisa. Yang lantas mencuci tangan, langsung ke depan menemui majikannya. Ada apa Bu? Nis, tolong kamu ambil baskom yang ada di kamar mandi. Iya, terus gimana Bu? Di baskom itu ada air yang ditutupi ditaburi kembang. Kamu bawa. Sekarang Bu? Ya sekarang. Nisa pun tanpa pikir panjang lantas lari ke kamar mandi. Ketika masuk ke kamar mandi, memang di situ ada baskom. Baskom berwarna abu, baskom plastik. Airnya sekitar setengah baskom, itu ditaburi kembang 7 rupa. Loh, ini teh buat apa? Pikir Nisa. Terlebih ketika Nisa perhatikan, loh, kok ada ikannya? Ada ikan lele sebesar pergelangan tangan. Nis, cepat. Iya Bu, teriak Nisa. Nisa pun lantas ambil tuh baskom keluar dari kamar mandi. Setibanya di depan meja kasir, ini Bu. Nah, sekarang air baskom itu kamu lempar ke pinggir jalan. Tanggung, Ibu lagi ngitung uang dulu. Buat apa Bu? Loh, itu syarat dari guru spiritualnya Ibu. Biar rumah makan kita makin rame. Oh gitu ya Bu. Ya sudah Bu, Nisa buang ini dulu Bu. Ya sana, langsung kau buang saja. Nisa tanpa pikir panjang nih, dia pun keluar. Setibanya di pinggiran jalan, ya sekitar waktu itu jam 9 lebih lah. Itu kan masih banyak orang yang lalu lalang pakai kendaraan. Bahkan warung di seberang aja masih ada yang buka. Warung kopi kecil. Ada sekitar 3 orang yang lagi ngopi di sana. Nisa nggak pikir panjang. Langsung menyiramkan air kembang 7 rupa ke tengah jalan. Namun, ketika ikan lele ikut terlempar, Nisa yang berbalik berjalan pelan ke arah rumah makan sempat terdiam. Kenapa? Waktu 3 langkah berjalan, Nisa sempat mendengar seperti suara Darsi, ibunya. Kayak dengar suara ibu. Suara Darsi yang teriak namun samar. Nisa pun kan balik lagi. Lantas melihat ke sekitar, takut kalau memang ibunya datang bersama Ardi, adiknya. Memastikan tak ada sang ibu, Nisa kembali berjalan. Baru saja naik anak tangga. Di depan pintu rumah makan, di jalanan itu kan banyak mobil-mobil seperti truk, pick up yang melintas berlalu lalang. Ketika Nisa kembali jalan, bertepatan dengan melintasnya sebuah mobil pick up, saat itu pula Nisa pun langsung tegang seketika mendengar suara teriakan Darsi, ibunya. Lantas Nisa buru-buru noleh berbalik kembali ke arah jalan. Saat itulah di lokasi Nisa membuang kembang dan ikan lele, Nisa melihat sosok seperti ibunya berdiri di pinggir jalan di ujung di seberang, dipegangi oleh beberapa makhluk seperti bayangan, berteriak meminta tolong ke Nisa. Namun dalam sekejap
langsung menghilang. Ketika Nisa mau teriak memanggil sang ibu, ternyata didahului oleh teriakan Ijah dari dalam rumah makan. "Nisa!" teriak Ijah. Nisa pun buru-buru masuk ke dalam. Iya Bu Haji, ada apa?" Kamu teh kenapa dari tadi malah berdiri bengong? Buru, beresin pekerjaan kamu. Selepas selesai, langsung saja pulang," ucap si Ijah. Nisa pun menurut. Dia langsung kembali ke dapur, mencuci piring yang hanya tinggal beberapa buah saja. Namun dia nggak begitu fokus, karena terngiang-ngiang terus suara teriakan sang ibu dan penglihatan sekejap sosok ibunya dipegangi makhluk-makhluk seperti bayangan. Singkat cerita, selepas selesai mencuci semua piring, Nisa pun keluar dari dapur. "Bu Haji, semua sudah selesai." "Ya sudah, sekarang kamu pulang saja. Kasihan ibumu. Adikmu mungkin sekarang lagi nungguin ibumu di rumah. Kamu pulang saja, Nis." Iya Bu Haji, saya pamit pulang dulu." Hajah Ijah, dia pun hanya tersenyum lembut ke arah Nisa. Lantas Nisa cium tangan, ngambil tas yang dia punya, lantas keluar dari rumah makan. Di tempat lain, tepatnya di rumah Ce Darsih, ibunya Nisa. Waktu itu, Darsih di waktu yang bersamaan dengan Nisa melempar ikan lele ke jalanan, Darsih sedang tertidur begitu lelap. Ardi, adiknya Nisa, waktu itu sedang duduk di samping ranjang sambil mengerjakan pekerjaan sekolah. Ardi merasa haus. Lantas Ardi keluar dari kamar sang ibu, masuk ke dapur. Ketika sedang mengambil air untuk minum, Ardi, dia terdiam karena baru sadar hawa di dalam rumah terasa begitu berbeda. Aneh, ini hawa dalam rumah kok agak beda, pikir Ardi. Rasanya begitu aneh saja. Bahkan cenderung terasa begitu menyeramkan. Ketika Ardi berdiri meminum air dari gelas, Ardi, dia mendengar suara langkah kaki seperti yang begitu banyak orang berjalan mendekat ke arah rumah Ardi. Loh, kayak banyak orang, mau pada kemana? Pikir si Ardi. Selepas selesai minum, Ardi yang penasaran, dia mau ngecek keluar rumah. Namun baru sampai di ruang tamu, Ardi mendengar suara gumaman begitu banyak orang tepat di samping rumahnya. Khawatirlah Ardi, takut ada maling atau apa. Ditambah situasi malam itu begitu sepi. Buru-burulah Ardi pun keluar. Ketika sampai di teras rumah, suara gumaman tadi makin terdengar jelas dari samping kiri rumah tempat tinggalnya. Namun Ardi, ketika mau melangkah ke samping rumah, dia kembali diam, seolah ragu. Batinnya menjerit agar Ardi masuk saja ke dalam. Namun, di tengah Ardi yang bimbang malam itu, selintas Ardi mencium bau yang begitu memuakkan. Bau seperti rambut yang dibakar. Bau apa? Ini siapa jam segini bakar-bakar sampah? Pikir si Ardi. Namun pikiran itu pun langsung buyar ketika gumaman semakin terdengar nyaring dan jelas. Bergegaslah, setengah berlari, Ardi menuju ke samping rumah. Baru saja tiba di sudut rumah, menoleh ke samping, Ardi terdiam kaget melihat ada bayangan hitam lebih dari 3 orang itu masuk menembus dinding rumahnya Ardi.
Astagfirullahaladzim, ya Allah, itu apa? Pikir Ardi. Ketika ada bayangan yang baru setengah menembus masuk ke dalam. Di tengah keterkejutannya Ardi waktu itu, malah disambung teriakan dari dalam kamar sang ibu. Ardi pun lantas lari masuk ke dalam rumah. Begitu lari menuju ke kamar ibunya, terlihat ibunya sedang meronta-ronta dengan napas yang tersengal-sengal seperti yang sesak. Matanya mendelik dan kedua tangan sang ibu seperti yang mau melepaskan sesuatu di batang lehernya. Ardi pun panik. Dia mendekat ke ranjang. Bu, ibu kenapa bu? Bu. Namun, ketika mulut Darsi terbuka seperti ingin mengatakan sesuatu, suara yang keluar hanya seperti orang yang sedang tercekik. Napasnya pun terhenti. Begitu kepayahan, mukanya putih begitu pucat, mata mendelik seperti orang ketakutan. Di situ, Ardi begitu panik, berusaha melepaskan tangan ibunya yang terus mencekik batang lehernya sendiri. Namun cekikan tangan ibunya begitu kuat. Sampai akhirnya, di tengah Ardi yang sekuat tenaga melepaskan cekikan di tangan ibunya sendiri, saat itu pula napas sang ibu pun berhenti. Dan saat itu pula kelopak mata sang ibu menutup. Ardi yang begitu panik langsung mengguncang-guncang tubuh lemas ibunya. Namun apa daya, teriakan, guncangan, panggilan Ardi tak direspon sama sekali. Bahkan ketika Ardi mengecek napas, detak jantung, semua sudah berhenti. Saat itulah Ardi baru mengerti kalau ibunya sudah tidak bernyawa lagi. Selepas mengetahui itu semua, Ardi langsung berlari keluar dari rumah. Dia teriak meminta tolong para tetangga. Yang tak lama, para tetangga pun keluar berbondong-bondong datang. Selepas melihat Ardi yang menangis dengan muka yang begitu pucat, orang-orang merangsek dan bertanya, "Di, ada apa, Di? Ada apa, Jang?" Tanya beberapa orang. Ardi hanya mengatakan sang ibu. Ibu, teriak Ardi sambil menangis. Orang-orang pun langsung lari ke dalam. Begitu masuk ke kamar Darsi, semua orang hanya bisa diam. Satu kalimat, "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un," keluar dari mulut semua orang yang menyaksikan jenazah Darsi tergeletak lemah di atas ranjang. Warga pun semakin berduyun-duyun datang. Selepas kabar kematian Darsi disampaikan dari mulut ke mulut, semua orang berkerumun di kediaman Darsi. Kembali ke Nisa. Nisa yang dalam perjalanan pulang, dia kepikiran terus kepada ibunya. Batinnya, hatinya merasa was-was dan gelisah. Selalu saja ibunya yang muncul dalam hati dan pikiran Nisa. Bahkan masih terpintas di pikiran Nisa. Terbayang dengan jelas wajah sang ibu yang tadi berdiri di pinggir jalan dipegangi beberapa bayangan. Dan ketika Nisa mendekati daerah tempat tinggalnya, Nisa pun heran, kok begitu sepi. Semakin jauh berjalan, mendengar banyak suara di kerumunan. Suara itu berasal dari ujung jalan tempat tinggal dari Nisa. Semakin jauh jalan, semakin khawatir Nisa. Begitu banyak orang berkerumun di halaman depan. Nisa pun lantas berlari mendekat ke arah halaman rumahnya. Begitu melihat Nisa yang berlarian, warga pun lantas memberi jalan.
Nisa semakin panik ketika mendengar suara tangisan Ardi. Begitu merangsak masuk ke dalam, Nisa langsung menjerit dan jatuh pingsan tatkala melihat jenazah sang ibu terbaring di ruang tamu ditutup kain samping. Nisa akhirnya tersadar tepat tengah malam. Di tengah ibu-ibu yang sedang mengaji surat Yasin mengelilingi jenazah Darsi, ibunya Nisa. Tangis Nisa pun kembali pecah. Nisa merangkak mendekat ke jenazah sang ibu. Ketika kain samping penutup wajah disingkapkan oleh tangan Nisa yang gemetar, terlihatlah wajah pucat ibunya yang sudah tak bernyawa. Nisa pun memeluk erat jenazah sang ibu sambil menangis sesenggukan. Singkat cerita, esok paginya jenazah Darsi pun langsung dimandikan, disolatkan, dimasukkan ke dalam keranda. Dan ketika jenazah dimasukkan ke dalam keranda untuk disolatkan di dalam, sekitar jam 8 pagi, saat itu pula lah Ijah pun datang beserta kawan-kawan Nisa yang lain. Datang melayat, memberikan santunan sambil menenangkan Nisa, menghibur Nisa yang baru kehilangan ibunya. Namun Darsi selepas memberikan santunan kepada Nisa, Darsi pun tersenyum penuh arti, lantas berbalik pergi, pamitan pulang bersama karyawan lain, teman-teman Nisa. Singkat cerita, selepas jenazah dikuburkan di pemakaman, orang-orang satu persatu mulai kembali ke perkampungan. Di pusara ibunya Nisa, saat itu hanya ada Nisa dan Ardi yang masih menatap lekat ke nisan kayu. Ardi terlihat begitu terpukul. Saat itu, mereka berdua sudah sebatang kara, sudah tak punya keluarga dan orang tua. Hanya bisa hidup saling menggantungkan diri. Nisa yang sambil menangis memeluk Ardi, menenangkan gejolak batinnya. Saat itu pula lah Ardi berkata, Semalam ada yang aneh sebelum ibu mati." Nisa pun buru-buru menyusut air mata. Aneh apa, Dek?" Nanti di rumah adek ceritakan." Akhirnya mereka berdua pun pulang. Setibanya di rumah, Ardi pun menceritakan apa yang dia alami semalam. Nisa terdiam. Awalnya dia berusaha mencerna cerita dari sang adik yang begitu tak masuk akal. Namun makin lama, Nisa seolah sadar kalau apa yang dialami adiknya itu hampir persis dengan apa yang Nisa alami. Selepas menyambung-nyambungkan cerita Ardi dan pengalaman Nisa sendiri, pahamlah Nisa kalau ibunya dijadikan tumbal oleh Ijah, majikannya sendiri. Namun Nisa tak lantas begitu saja menghakimi sang majikan yang memang begitu tak masuk akal kalau majikannya itu numbalin orang. Lawong dia itu kan hajah, sudah ke Mekah. Sampai akhirnya selepas 7 hari kematian ibunya, si Nisa bertanya ke salah satu kawan sekolahnya dulu yang tinggal dekat di rumah kediamannya, menanyakan adakah orang pintar yang bisa Nisa datangi untuk memecahkan masalah kematian sang ibu. Nah, oleh kawannya ini, Nisa pun dibawa ke rumah seorang kiai, ustadz kampung, yang tak jauh dari tempat tinggal Nisa, hanya berbeda kecamatan saja. Dan dari si kiai itulah Nisa semakin yakin,
selepas dikatakan oleh si kiai kalau memang wasilah kematian Cedarsi ibunya Nisa itu ditumbalkan oleh majikan Nisa sendiri. Namun siapa sangka Nisa yang tutup mulut, tetapi kawannya ember. Selepas kawannya tahu kalau ibu Nisa dijadikan tumbal oleh Hajah Ijah, kawannya si Nisa menceritakan hal itu kepada orang tuanya. Sampai menyebarlah satu kampung di tempat tinggal Nisa mengetahui kalau Cedarsi jadi tumbal rumah makan milik Hajah Ijah. Dan tentunya rumor itu pun menyebar begitu cepat sampai terdengar oleh Ijah sendiri. Ijah yang memang dirinya lah yang menumbalkan orang tua Nisa. Namun dia tak terima karena rumor dan isu kalau dia menumbalkan ibunya Nisa membuat para pengunjung rumah makan di sekitaran daerah itu ogah dan tak mau datang makan di rumah makannya Ijah karena semua takut nantinya akan mati menjadi tumbal seperti Cedarsi. Dan gara-gara hal itulah Nisa pun langsung dipecat oleh Ijah. Yang Nisa sendiri tak bisa berbuat apa-apa, tak bisa melawan. Karena Ijah ini selain kaya raya juga begitu banyak relasinya. Nisa dipecat tanpa santunan, tanpa pesangon. Nisa pun akhirnya hanya bisa pasrah. Dan selepas dipecat itulah Nisa didatangi oleh Pak Hasan. Dan Nisa menceritakan semua yang dia ketahui kepada Pak Hasan, bapaknya Mira. Itulah Neng, kalau kamu ingin tahu rahasia dari kekayaan Waijah. Ya Allah Pak, gak nyangka ya Pak, kok setega itu si Waijah. Tapi apa Bapak tahu bagaimana awalnya Waijah dulu bisa sampai terjerumus pesugihan? Hasan pun tersenyum. Karena memang Hasan adalah salah satu orang yang dulu pernah mengantar Ijah dan Komar menemui dukun pesugihan yang bernama Kang Dudung. Ya tahulah Neng, karena dulu bapaklah yang ikut mengantar pula Waijah ritual di Gunung Bongkok. Gunung Bongkok? Ritual seperti apa Pak yang dulu si Uwa lakukan? Begini Mir, Hasan pun kembali bercerita. Di mana dulu sekitar awal tahun 2005. Awal di mana Ijah terjerumus dunia hitam, terjerumus dunia pesugihan. Waktu itu, usaha rumah makan milik Ijah dan Komar terlilit hutang bank. Usaha mereka hampir bangkrut. Saat itu, Komar dan Ijah punya hutang sekitar 200 juta. Komar pun datang menemui Hasan. Nah, di situ Komar minta antar ke Hasan menemui seorang dukun muda di daerah pekampungan di bawah kaki Gunung Bongkok. Hasan sendiri baru tahu ternyata di situ ada dukun pesugihan yang menurut Komar itu dia ketahui dari salah satu kawannya yang pernah minta bantuan si dukun. Akhirnya Hasan pun setuju mengantar Ijah dan Komar. Yang ketika tiba di kediaman si dukun, Hasan pun terkejut karena Hasan kenal dukun itu yang bernama Dudung adalah masih saudara mereka sendiri. Makanya ketika bertemu dengan Dudung, Hasan begitu kaget
Jang Dudung, Mamang? Mamang mau kemana? Ya, Mamang mau ke sini. Ya Allah, Mang. Loh, San, kamu kenal sama Kang Dudung? Ya kenal atuh Kang Komar. Ini teh masih saudara kita. Tahu kan si Kang Sobari yang dikawali? Sobari. Oh iya, tahu. Memang kenapa? Lah ini anaknya Kang, ini anaknya Kang Sobari. Oh ya Allah ya Robi. Akhirnya nih orang-orang malah reuni keluarga gitu. Nah, selepas berbicara panjang lebar di dalam rumah, di situ Komar pun menceritakan masalah yang sedang dia alami kepada Dudung. Oh, masalah utang. Bisa lah, saya bisa bantu Mang. Tapi terus terang saja, yang harus maju ritualnya ya si Bibi. Loh, kok mesti Bibi, Jang? Ya begini, Bi. Ritual pesugihan itu ada berbagai jenis. Dan kalau mau pesugihan yang tak banyak resiko, harus Bibi yang maju. Nanti biar saya kasih tahu Bibi ritual seperti apa yang harus Bibi lakukan. Toh nanti saya sama si Mamang itu nemanin Bibi di lokasi. Jadi Bibi nggak usah takut, Bi. Oh gitu, Jang. Kira-kira berat nggak, Jang? Enggak, Bi. Nggak berat. Dan ini memang khusus untuk perempuan, Bi. Kalau Bibi mau, nanti malam juga kita bisa langsung naik ke Gunung Bongkok untuk ritual. Lantas Ijah pun berbalik ke arah Komar dan si Hasan. Gimana, Kang? Ya sudah sok, kamu maju saja. Kalau memang pesugihan ini gak banyak resiko. Ya udah, Jang, Bibi mau. Nah, kalau gitu Bibi ikut saya dulu. Bibi mau saya siapkan buat ritual nanti malam. Singkat cerita, Ijah pun dibawa oleh si Dudung ke sebuah kamar yang katanya merupakan kamar khusus tempat tirakat dan ritualnya si Dudung. Setibanya di dalam kamar, Dudung pun lantas menceritakan pesugihan apa yang nanti akan dilakukan oleh Bi Ijah. Yang ternyata menurut Dudung, kenapa harus Ijah yang maju? Karena ritual pesugihannya adalah pesugihan jual diri ke para siluman di Gunung Bongkok. Ijah kaget mendengar itu. Namun Dudung mengatakan, Bi, kalau Bibi mau maju ritual ini, hutang Bibi bisa lunas seketika. Saya berani jamin, Bi, asal Bibi mau melayani mereka. Mendengar itu, Ijah yang awalnya ragu, namun teringat akan hutang yang menggunung, yang mengancam usaha rumah makan kecilnya. Ijah pun akhirnya setuju. Dan singkat cerita, malam harinya selepas Isya, Dudung, Ijah, beserta dengan Komar dan Hasan berangkat bersama-sama naik ke Gunung Bongkok. Gunung Bongkok ini ya memang terbilang menurut beberapa orang di sana dianggap angker lah. Singkat cerita, waktu itu mereka berempat sampai di sebuah lokasi di area Gunung Bongkok, tetapi bukan tempat yang bisa dibilang tempat keramat. Tempatnya biasa saja, hanya sebuah hutan. Lantas di situ, Dudung memulai ritual memanggil para dedemit penghuni Gunung Bongkok. Bakar kemenyan, meletakkan sesaji dan sejenisnya. Lalu selepas itu, Dudung menyuruh Komar dan Hasan untuk menunggu di sebuah saung yang tak jauh dari lokasi mereka. Mang, Mamang nunggu saja di saung itu, Mang. Tuh sebelah bawah di dekat pohon. Nunggu di situ saja. Nanti Dudung nyusul. Dudung mau ngobrol dulu sama Bi Ijah. Komar dan Hasan bergegas mengikuti perintah Dudung. Selepas kepergian Komar dan Hasan, Dudung pun berkata ke Bi Ijah, Bi, sekarang Bibi buka semua pakaian. Jangan ada satupun yang dikenakan.
Bibi duduk saja di sini. Dan selanjutnya, nanti penghuni Gunung Bongkok ini akan datang menemui Bibi dan Bibi harus melayani. Gak apa-apa ini, Jang. Gak apa-apa, Bi. Bibi tenang saja. Kalau ada apa-apa, nanti Bibi tinggal teriak. Dudung sama yang lain pasti langsung datang nemuin Bibi. Ijah pun setuju. Lalu di depan Dudung, Ijah menanggalkan semua pakaiannya. Dudung tersenyum lantas meninggalkan Ijah sendiri menghadap ke sesaji untuk menunggu penghuni dedemit Gunung Bongkok datang menemui Ijah. Setibanya Dudung di saung, Komar pun bertanya, "Gimana, Jang?" "Tenang, Mang. Sekarang si Bibi lagi ritual. Kita tunggu saja. Saya berani jamin, ritual ini bakal berhasil." Waktu terus berlalu. Suasana di sekitaran saung sudah terasa begitu mencekam. Terlebih waktu itu sudah masuk tengah malam. Komar berpikir, di situ saja udah seremnya bukan main. Apalagi di lokasi Ijah yang sedang ritual. Sampai tak lama kemudian, sekitar jam 1 malam, Komar dan Hasan mendengar suara Ijah. Bukan suara teriakan, bukan suara meminta pertolongan. Tetapi yang didengar Komar dan Hasan adalah suara Ijah yang sedang mengayuh kenikmatan. Komar lantas menoleh ke Dudung. "Jang, itu si Bibi kenapa?" "Oh, tenang saja, Mang. Itu si Bibi lagi ritual dengan dedemit yang sudah datang. Mamang tenang saja. Yang penting hasilnya nanti bisa nutup semua utang Mamang." Komar yang awalnya ragu, namun ditenangkan lagi oleh Hasan. "Sudahlah, Kang. Akang diam saja. Kita tunggu si Teh Ijah kembali lagi." Komar pun akhirnya nurut. Waktu terus berlalu sampai tepat jam 3 dini hari. Terdengar suara gemerisik dari arah atas, dari arah lokasi si Ijah. "Jang, itu suara Ijah bukan?" "Iya, Mang. Itu sepertinya si Bibi sudah selesai. Kita tunggu saja." Nah, makin lama, ternyata memang betul Ijah yang jalan ke arah saung. Namun yang membuat Komar dan Hasan kebingungan, Ijah yang datang itu hanya mengenakan celana dan kut saja. Sedangkan bajunya diteng-teng menyerupai gembolan. Ijah tersenyum. Tak malu dia walau cuman pakai kut. Dilihatin Hasan dan Dudung. "Gimana, Bi?" ucap Dudung sambil tersenyum. "Alhamdulillah, Jang, berhasil. Ini, Jang, hasilnya," ucap Ijah yang menyodorkan gembolan bajunya. Ketika gembolan baju dibuka, Hasan pun terbelalak gak percaya. Isi dalam gembolan itu tumpukan uang. Tumpukan uang 100 ribuan. Namun yang aneh, memang uang itu berbau begitu wangi. Bukan wangi duit dari bank, tapi wanginya ya wangi kemenyan. "Ya sudah, Bi. Itu uang pemberian dari mereka. Bisa untuk menutupi semua hutang Bibi." Ijah pun tersenyum. Lantas uang itu dikeluarkan, baju kembali dia kenakan. Dimasukkan ke dalam tas yang sudah Dudung sediakan. Mereka berempat pun kembali pulang ke rumahnya Dudung. Nah, dari hasil ritual itulah Ijah dan Komar bisa melunasi hutang ke bank. Namun siapa sangka, tanpa sepengetahuan Hasan, selepas ritual yang berhasil malam itu, Komar dan Ijah ternyata datang kembali menemui Dudung untuk melakukan ritual pesugihan. Yang dimana hal itu diketahui oleh Hasan ketika satu saat bertemu dengan Dudung. Dan Dudung cerita kalau Komar dan Bi Ijah melakukan kembali ritual pesugihan di Gunung Bongkok. Hanya saja pesugihan yang mereka jalani diharuskan untuk menyetorkan tumbal nyawa manusia dalam setiap tahunnya.
Nah gitu Mir, kalau kamu pengen tahu apa yang sebenarnya dilakukan oleh Waijah dan Wakomar di masa lalu. Ya Allah Pak, ternyata seperti itu Pak. Tapi Pak, yang ritual pertama itu nggak pakai tumbal Pak. Enggak Mir, yang pertama itu nggak pakai tumbal. Terus terang saja, maksud Bapak menceritakan Waijah dan Wakomar tentang ritual pesugihan di Kang Dudung. Itu Bapak mau ngajak kamu ke sana. Bukan untuk pesugihan yang pakai tumbal seperti uakmu sekarang lakukan. Tetapi pesugihan yang pertama dilakukan oleh Waijah. Itulah yang mau Bapak sarankan ke kamu. Mira pun menatap ke arah Asep suaminya. Gimana Kang? Ya kalau nggak pakai tumbal, tinggal jalani saja. Tapi Pak, kapan kita mau berangkat menemui Kang Dudung? Minggu depan. Karena saat ini katanya Kang Dudung lagi ada di Bandung ngurus pasien-pasiennya. Nah, selepas itu pun kesepakatan terjadi antara orang tua dan anak ini. Di mana di minggu depannya Mira beserta dengan Asep dan Hasan akan pergi bersama-sama menemui Dudung untuk meminta bantuan mencari pesugihan yang tanpa tumbal untuk menyelesaikan masalah utang piutang yang membelit mereka semua. Dan sebagai tambahan, menurut cerita Teh Mira 2 minggu yang lalu, dia berkata, kalau selepas Wakomar ditumbalkan, Ijah itu menikah kembali dengan seorang lelaki yang bernama Udin. Namun, selepas menikah dengan Udin, Udin hanya hidup 2 tahun. Mati juga menjadi tumbal dari Waijah. Dan baru kemarin ini, bertepatan dengan 100 hari kematian besan dari Ijah. Yang besannya itu mati, menjadi tumbal pula dari harta kekayaan yang dimiliki oleh keluarga Ijah. Yang waktu itu Ijah sudah sakit-sakitan, sudah tua renta, hanya berdiam diri di rumah. Sedangkan 3 rumah makan besarnya dikelola oleh anak-anak Ijah. Dan selepas menumbalkan besan dari anak kedua, Ijah yang sakit-sakitan langsung sembuh seketika. Dan harta bendanya semakin berlimpah. 3 rumah makan yang dikelola anaknya pun semakin maju hingga saat ini. Bahkan berdasarkan cerita yang diketahui oleh Teh Mira, ketiga anak dari Ce Ijah itu melanjutkan ritual pesugihan ke Kang Dudung, melanjutkan jejak langkah Ijah orang tua mereka. Mereka ini keluarga Ijah dari mulai ibu dan ketiga anaknya menjadi sebuah keluarga para penyembah setan. Nah, itulah cerita tentang keluarga penyembah setan yang masih keluarga dari Teh Mira, yang dia bagikan kepada kita agar menjadi contoh dan bahan pelajaran, agar jangan sekali-kali kita sesulit apapun sampai terjerumus dalam ritual sesat seperti yang dilakukan oleh mereka.